ketika menjelaskan tentang Abdul Malik bin Alwi itu hanya mentok sampai walahu akibun fi barwaj. Jadi disebutkan bahwasannya Abdul Malik ini punya keturunan di Barwaj, gitu aja. Nggak ada sampel-sampelnya dari Barwaj lalu datang ke Nusantara, nggak ada. Semua kitab nasab yang menjelaskan tentang Abdul Malik itu mentok punya keturunan di Barwaj. Mati-matian, bahasa Inggrisnya seperti itu. Ditolak tentang, bukan, jelas bukan. Hanya sejarawan yang menyambungkan Wali Songo kepada Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya sudah nyimak videonya Kiai Idrus Romli. Beliau mengatakan Wali Songo itu jalur Ba'alawi itu keren. Dan kalau jalur yang bukan Ba'alawi itu tidak keren. Ya, alasan beliau karena di situ ada kitab-kitab yang menjelaskan bahwasanya memang Wali Songo adalah dari keturunan Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih. Itu kata beliau ya. Ya, rujukannya ya nggak jauh-jauh dari kitab Syamsul Zahiro, dari Al-Ghuror tentang Abdul Malik ya. Terus ada kitab baru itu karangan Profesor Al-Mahdali di Malaysia. Waktu itu memang Kiai itu yang Kiai Ali Badri itu kan ngasih tahu ke saya tentang kitab itu. Dan dulu Kiai Ali Badri juga mau nanti kalau sudah dicetak mau ngasih saya gitu. Tapi mungkin beliau sedang sibuk haji kan, jadi nggak sempat. Nah teman-teman ya, kesannya itu Wali Songo itu harus Ba'alawi. Kesannya seperti itu. Padahal kita tahu berdasarkan data-data yang dimiliki oleh Ketuan Wali Songo sendiri, ya data-data yang lebih tua gitu kan, bahwasanya Wali Songo bukan dari Ba'alawi gitu. Dan kalau kita berbicara tentang Islamisasi Nusantara, justru Wali Songo itu banyak mengatakan datang dari Campa Utara, ada yang mengatakan dari Persia, ada yang mengatakan dari Palestina, dan ada yang mengatakan itu dari Gujarat. Justru versi Yaman itu baru aja. Jadi versi Yaman itu baru tahun 1900-an aja yang menyatakan memang dia dari Yaman. Ya pelopornya dari Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, Singapura gitu ya. Saya kira terlalu memaksakan lah kalau memang Wali Songo harus Ba'alawi begitu. Kenyataannya dalam internal Ba'alawi sendiri itu antara iya dan tidak untuk mengakui Wali Songo sebagai Ba'alawi. Ini kita berbicara data ya. Kita berbicara data gitu. Kitab Al-Ghuror, kitab apa lagi ya yang selain Al-Ghuror tuh ada kitab seperti Ar-Raudul Jali. Itu ketika menjelaskan tentang Abdul Malik bin Alwi itu hanya mentok sampai walahu akibun fi barwaj. Jadi disebutkan bahwasannya Abdul Malik ini punya keturunan di Barwaj, gitu aja. Nggak ada sampel-sampelnya dari Barwaj lalu datang ke Nusantara, nggak ada. Semua kitab nasab yang menjelaskan tentang Abdul Malik itu mentok punya keturunan di Barwaj. Mentok sudah itu. Lalu ya komentarnya Habib Ali Segaf lah yang kita tahu. Makanya Habib Ali Segaf tuh sangat menolak kalau Wali Songo sebagai keturunan daripada Abdul Malik bin Alwi.
Kenapa? Karena nggak ada datanya. Nggak ada datanya, sejarah baru gitu. Sejarah baru dikatakan keturunan Alwi bin Abdul Malik, keturunan dari Abdul Malik bin Alwi itu sejarah baru. Justru yang jelas itu adalah menurut sejarawan, ya. Ya kalau kita mau garis bawahi, jadi Abdul Malik menurunkan Wali Songo, jadi itu versi sejarawan. Mentok pada Abdul Malik punya keturunan di Barwan. Wali Songo sebagai keturunan Abdul Malik bin Alwi Amil Fakih itu hanya versi sejarah, makanya ditolak mati-matian. Bahasa kini seperti itu, ditolak tentang, bukan, jelas bukan. Hanya sejarawan yang menyambungkan Wali Songo kepada Ba'alawi. Dan Wali Songo, istilah kita di Ba'alawikan itu kan pada abad tahun 1900-an. Ya lebih-lebih ketika ada pertemuan pada tahun 1967, 62. Nah, gitu kan. Ditetapkanlah baru memang Wali Songo dari Yaman dengan kesamaan mazhab dengan dan segala macamnya gitu. Saat itu kan memang terbatas referensi gitu ya. Artinya contoh ya, kan begini. Profesor Sarif Mulyana itu jelas mengatakan pada tahun 68 setelah 6 tahun kesepakatan itu dibuat, akhirnya disampaikanlah bahwasanya Wali Songo bukan datang dari Yaman, tapi datang dari Campa Utara alias Cina, dari Yunan. Itu sebenarnya adalah merupakan bukti atau referensi. Kalau kita mau jujur harus kita gali. Kenapa? Karena Ba'alawisasi baru terjadi pada tahun 1900-an gitu. Dimana sebelumnya nggak ada. Agus Sunyoto ya dalam bukunya Atlas Wali Songo itu, beliau mengatakan begini, Wali Songo disebut sebagai keturunan daripada Ba'alawi gitu ya, keturunan daripada orang Yaman, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena sejarawan mencatat Islam Nusantara bukan dari Yaman. Gitu. Ya. Islam Nusantara datang dari, ada yang mengatakan dari Persia, ada yang mengatakan dari Gujarat, ada yang mengatakan dari Cina, dari Campa Utara, bahkan ada yang mengatakan dari Maghribi. Itu yang tercatat, nggak ada disebutkan datang dari Yaman, tidak. Kapan baru ada keterangan datang dari Yaman? Ya baru tahun 1900-an gitu. Baru aja. Nah gitu. Itu pun versi Van den Broek gitu ya. Sejarawan Belanda, Belanda kah? Mana itu Jerman kah itu? Saya kurang paham Van den Broek itu dari mana. Yang jelas bukan masalah keren tidak kerennya. Jadi nasab Wali Songo itu bukan masalah keren tidak keren, harus ke Ba'alawi dan tidak. Tapi masalah kebenaran. Gitu. Masalah kebenaran. Meskipun ada beberapa data yang menyebutkan Wali Songo dari Ba'alawi sumpamanya ya. Tapi kan rujukannya tetap kepada naskah Nusantara. Di mana catatan yang paling tua ya tetap ke sejarah Syafrul Zahirah gitu. Di mana ya kita tahulah sumbernya Syafrul Zahirah menyebutkan bahwasanya Wali Songo dari Ba'alawi itu tahulah kita ya. Nggak ada lain dari sejarah Van den Broek. Sehingga ini bukan masalah keren tidak keren Wali Songo kepada jalur nasabnya ke Ba'alawi atau tidak, tapi tentang kebenaran gitu. Apalagi sekarang kita kan sudah tahu, sudah dibuka terentang lebar. Nah, bagaimana kuncinya? Ya untuk meneliti, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Wali Songo, ya kita akan merujuk kepada data-data tadi itu. Sumber-sumber tadi yang mengatakan, ada mengatakan dari Yaman, ada mengatakan dari Turki, ada mengatakan dari Maghribi, ada mengatakan dari Cina. Itu kita cek dulu itu ke situ. Itu kan yang mau benar seperti itu. Sehingga dari situlah kita bisa ketahui, oh ternyata data inilah yang benar. Nah, karena ini bukan masalah keren tidak keren, tapi masalah kebenaran. Meskipun dipaksa kalau nggak benar ya tetap nggak benar gitu. Apalagi dari beberapa sampel
keturunan Wali Songo yang sudah tes DNA itu beda keluarga dengan Ba'alawi. Jelas itu. Sehingga menurut kami ya bukan masih tidak kerennya. Demikian kelebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.